Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Garut akan melakukan demonstrasi konstekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coachee. Bersama saya Raden Riki Barkah Julfikar dari SMP Negeri 1 Lewigoong. Sebelah kanan saya Kusmana SPD dari SD Negeri 3 Hegarsari. Dan sebelah kiri saya Kamaludin SIP dari SMA 2 Garut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kamaludin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Riki. Ya, gimana kabarnya Pak Kamal hari ini? Alhamdulillah sangat baik sekali, Pak Riki. Alhamdulillah Pak Kamal, hari ini kita akan melakukan coaching. Ya, Pak. Sebagai awal, di sini saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Pak Kamal terkait dengan kegiatan coaching ini. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, Pak Kamal. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati. Jadi tugas di sini saya sebagai observer. Dan nilai nanti sesuai dengan rubrik penilaiannya. Apakah nanti coachingnya sudah sesuai dengan alur tinta atau belum? Kemudian bagaimana nanti Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya, yaitu Bapak sendiri. Nah, Pak Kamal jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak nih adalah kompetensi apa saja yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini, Pak? Terima kasih ya, Pak Riki. Untuk menjawabnya, jadi di sini potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah present, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Sepakat, Pak, sesuai dengan alur tinta nanti yang akan Bapak laksanakan di kegiatan coachingnya. Pertanyaan kedua, Pak, kompetensi mana yang ingin atau yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi di sini coachingnya gitu? Yang spesifiknya seperti apa, Pak? Baik, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu adalah poin pentingnya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Kemudian yang terakhir, Pak, indikator yang seperti apa yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Baik, saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi atau pemecahan masalah
dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dia hadapi. Oh, baik Pak. Demikian dulu ya Pak ya praobservasinya kali ini. Nah sekarang silahkan Bapak melakukan coachingnya terhadap coaching. Oh, baik, Pak. Terima kasih sekali atas masukannya Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Kusmana. Bagaimana kabarnya Pak Kamal? Baik, alhamdulillah. Pak Kusmana, bagaimana Pak Kusmana? Alhamdulillah baik juga Pak Kamal. Saya dengar kemarin Pak Kusmana, Bapak ada yang ingin disampaikan atau diceritakan kepada saya. Kira-kira tentang apa ya Pak? Oh iya betul Pak Kamal, ini ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Oh seperti itu. Boleh kita mencari tempat yang nyaman, yang mungkin bisa di ruang rapat atau piket ya seperti hal ini gitu. Oh boleh Pak, bisa Pak, baik Pak. Jadi seperti ini ya Pak, saya mempunyai permasalahan yang terjadi di kelas saya. Kebetulan saya mengajar di kelas 4 SD, saya juga pun jadi guru kelas. Nah, selama ini, akhir-akhir ini saya melihat anak didik saya Pak kurang antusias mengikuti pembelajaran saya. Kemudian saya melihat dari tugas yang saya berikan, yang mengumpulkan juga tepat waktu hanya sekitar 50%. 50%. Iya. Jadi motivasi saya dalam pembelajaran ini menurut Bapak itu yang jadi permasalahan yang saya temui di kelas saya Pak gitu. Kalau dilihat dari motivasi belajar anak ya Pak. Iya Pak, betul Pak. Sebenarnya apa yang ingin Bapak kembangkan? Kebetulan saya bertemu dengan Bapak ini ada sedikit yang ingin berbicara dan ingin saya mendapatkan solusi yang dari Bapak yang saya hadapi di kelas mengenai motivasi belajar siswa yang menurun Pak. Oh gitu ya. Menurut Bapak ini seberapa penting target agar anak memiliki motivasi tinggi dalam pembelajaran Bapak? Menurut saya gini Pak Kamal, dalam kegiatan pembelajaran itu kalau misalnya kita menginginkan tujuan pembelajaran tercapai, itu salah satu hal yang mendukung adalah motivasi belajar. Oh gitu ya, jadi motivasi belajar itu adalah hal yang penting yang menjadi pertimbangan Bapak ya. Jadi salah satu hal yang mendukung keberhasilan anak dalam belajar adalah motivasi belajar anak itu sendiri. Menurut pandangan Bapak, hal apa saja yang menjadi pertimbangan bahwa motivasi murid Bapak rendah ketika dalam ketika Bapak mengadakan atau melaksanakan pembelajaran seperti itu? Kalau saya mengingat kembali ya Pak ya, hal yang menyebabkan motivasi rendah itu mungkin ketika dalam kegiatan pembelajaran saya terlalu mendominasi Pak ya untuk berbicara sehingga mereka merasa bosan serta saya tidak banyak memberikan kesempatan peserta didik saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada saat pembelajaran di kelas saya Pak. Oh begitu ya. Jadi di sini Bapak sepertinya menggunakan model ceramah ya. Jadi Bapak banyak sekali kegiatan menerapkannya. Kira-kira apa yang diinginkan oleh murid-murid Bapak itu? Menurut saya Pak, kita sepertinya akan senang jika pembelajaran yang asik, yang menyenangkan, ya, bahagia dan tidak menonton atau membosankan Pak. Oh betul. Iya. Pak itu sangat pendapat dengan saya itu. Jadi pembelajaran yang menyenangkan itu pasti akan memberikan motivasi yang tinggi bagi anak kita ya. Lalu mengenai tugas yang diberikan, apa yang membuat murid Bapak tidak tepat waktu pada saat deadline pengumpulan tugas? Seperti itu Pak. Kira-kira seperti apa? Kemungkinan karena tugas yang diberikan yang diberikan menghafal ya, tugas menghafal, apalagi saya mengajar guru IPS ya, mengajar IPS.
Jadi semuanya peserta didik saya membutuhkan waktu lebih untuk menghafal materi yang saya berikan, terutama di pelajaran IPS-nya, Pak. Oh iya, betul. Menurut Bapak kira-kira kekuatan apa yang ada dalam diri Bapak itu sendiri? Kalau menurut saya, salah satu kekuatan dalam diri saya sebagai guru hanya mengajar, mentransfer ilmu saya kepada mereka, namun juga menuntun dan mendidik murid saya selama kegiatan pembelajaran. Oh, jadi di sini kegiatan pembelajaran Bapak lebih menekankan pada transferring ilmu ya Pak ya. Dari sana sudah jelas ya Pak bahwa Bapak memiliki hal yang dapat dikembangkan, namun adalah hambatan dan gangguan yang dapat menghalangi Bapak dalam meraih tujuan pembelajaran yang telah disepakati tadi itu bagaimana Pak? Kalau untuk hambatan Pak, mungkin dari faktor peserta didik saya juga Pak ya. Saya melihat kondisian anak di kelas 4 ini antara kelas yang lain pada saat masuk pagi setelah jam istirahat tentu memerlukan segmen yang berbeda ya, waktu yang berbeda, karena kalau setelah istirahat biasanya perut anak didik saya itu merasa kenyang ya, merasa tidak masa terpenuhi ya dari pola makannya, mungkin karena banyak jajan Pak ya, atau sekolah jajan. Nah setelah itu pelajaran olahraga di jam Bapak, setelah istirahat bagian olahraga mereka mungkin merasa lelah. Nah perbedaan karakter dan gaya belajar peserta didik saya menjadi salah satu hambatan yang ditemui. Beda dengan siswa, pasti tantangan berbeda-beda Pak, dengan siswa dan siswa mungkin berbeda-beda. Oh ya betul sekali ya Pak. Di sini ternyata ada pembelajaran sebelumnya, yaitu adalah olahraga ya Pak. Olahraga kemudian istirahat. Di situ saya lihat ya karakter anak kemudian akan menjadi sesuatu, jadi tantangan ya Pak. Iya betul. Nah karakter anak seperti yang kita kenal saat ini sebagai guru menurut Bapak seperti apa Pak? Kalau melihat permasalahan yang ada yang terkait dengan motivasi belajar siswa yang rendah, mungkin saya harus menarik minat siswa ini dengan berbagai hal, misalnya merancang pembelajaran ya, yang menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar seperti video, mungkin dari YouTube atau TikTok atau dari Instagram dan lain-lain, bisa dari poster yang bisa membawa siswa peserta didik saya itu semakin menyenangkan gitu Pak, dengan metode seperti itu. Oh, sangat menarik ya Pak. Tadi penggunaan multimedianya sangat banyak sekali ya Pak. Menurut Bapak ini bagaimana cara mengimplementasikannya itu Pak? Begini pertama, menurut saya dalam mengimplementasikan langkahnya di awal pembelajaran saya akan menerapkan mindfulness Pak. Mindfulness yang dipelajari di pendidikan guru penggerak ya, saya terapkan di setelah pembelajaran, diselingi dengan ice breaking ya, permainan ya, terus tepuk semangat seperti itu ya, untuk mengembalikan konsentrasi peserta didik saya. Selain itu menjelaskan juga mengenai manfaat pembelajaran materi yang disepakati yang dengan ada kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian saya juga tidak memberikan soal yang terlalu banyak, yang sulit, dan saya menjelaskan dengan lebih jelas mengenai perintah tugas yang diberikan dan ditugaskan pun sesuai dengan bakat dan minat peserta saya Pak. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Saya sangat setuju sekali dengan Pak metode yang akan Bapak terapkan ya Pak. Ada hal yang perlu dipersiapkan saat ini Pak menurut Bapak? Mungkin saya akan mempersiapkan dari media yang bervariatif, yang sesuai dengan gaya belajar siswa, ada audio, visual ataupun kinestetik Pak. Gitu ya. Itu sangat bagus sekali Pak. Saya sangat mendukung sekali. Bagian dari strategi juga agar motivasi belajar anak untuk meningkat ya Pak.
kira-kira ini kapan Bapak akan menyelesaikannya? Mungkin sepertinya saya akan melakukan rencana ini dalam waktu dekat Pak. Ya, saya akan segera melihat materi dan mempersiapkan media pembelajaran yang disesuaikan dengan minat kebutuhan studi saya Pak. Jadi sama gaya belajarnya Pak ya? Iya betul Pak. Berarti Bapak saya lihat akan bergerak sangat cepat gitu ya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Betul Pak. Nah, kegiatan tersepakati, siapa yang dapat membantu Bapak untuk mendukung melaksanakan kegiatan tersebut, Pak? Kira-kira siapa? Seperti yang kita ketahui ya Pak ya, saya guru kelas di sini, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang saya harus kuasai. Jadi saya harus berdiskusi dengan rekan sejawat Pak, sejawat yang lain. Ya. Saya akan menyampaikan rencana akan saya laksanakan pada mereka serta media pembelajaran yang digunakan sehingga rekan sejawat dapat ikut memantau bagaimana saya melaksanakan rencana ini. Selain itu juga saya akan menyampaikan rencana ini juga kepada pemimpin saya Pak, selaku kepala sekolah saya. Jadi di sini ada komunikasi ya Pak dengan pimpinan sekolah kita. Iya, tentu saya. Ya. Oh baik Pak. Kira-kira komitmen Bapak dalam menjalankan kegiatan ini seperti apa Pak? Ya tentu saya Pak, karena saya harus berkomitmen untuk selalu menyepakati pembelajaran yang lebih menarik agar siswa saya dapat lebih aktif dan termotivasi kembali dalam pembelajaran. Kemudian tidak hanya menggunakan satu sumber saja Pak Kamal, mungkin saya bisa menggunakan dari tes, tapi saya akan mengadopsi sumber belajar dari sumber belajar yang lainnya Pak. Baik, alhamdulillah ya Pak, sudah ada gambaran nih untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan. Ternyata sangat bervariatif sekali Pak kalau mendengarkan penjelasan dari Bapak ya. Oke, saya tunggu nanti kabarnya Pak Kusmana setelah melakukan mentoring untuk mendengarkan cerita-cerita lagi dari warna mungkin percakapan kita hari ini. Kita cukupkan sampai di sini ya Pak. Semoga rencana-rencana Bapak Kusmana untuk mentoring berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Itu yang saya harapkan seperti itu Pak. Siap Pak Kamal, terima kasih banyak Bapak sudah mau meluangkan waktunya ya, sudah mendengarkan keluh kesah saya ya. Dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa ada perubahan di sekolah saya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Mungkin lain kali ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya saja Pak ya. Semoga dengan adanya kita ngobrol hari ini, pembelajaran yang akan dilakukan oleh Pak Kusmana itu dapat berjalan dengan lancar dan sukses Pak. Siap Pak Kamal, saya akan selalu berterima kasih dan selalu akan menghubungi Bapak kalau program dan rencana pembelajaran saya selalu berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Kamal atas misinya. Saya ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, assalamualaikum Pak Kamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karti. Alhamdulillah Coach. Tadi Pak Kamal sudah melakukan coaching ya dengan Pak Kusmana. Nah, sebelum penutupan ya Pak ya, saya akan menanyakan ini pasca observasi ya beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan tadi pada waktu pra-observasi? Seperti apa Pak? Terima kasih Pak Riki. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur puspa, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersepakat bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi. Luar biasa Coach. Menurut saya sebagai observer ya di sini sebagai pengamat yang tadi melihat Bapak coaching dengan Pak Kusmana. Tadi proses coaching dengan Pak Kusmana dan Bapak sendiri sebagai coach sudah berjalan dengan baik Pak. Dan juga proses alurnya sesuai dengan alur kita. Dan juga Pak Kamal di sini sudah berusaha menggali dengan
pertanyaan-pertanyaan yang tentunya sangat berbobot menurut saya. Sehingga di sini Pak Kusmana bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahan. Dan tadi Bapak sudah melakukan kegiatan coaching ya Pak ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan lagi berdasarkan hasil tadi melakukan coaching dengan Pak Kusmana. Apa yang ingin dikembangkan oleh Bapak? Baik, terima kasih. Kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang ingin saya lakukan yaitu adalah cara lebih memahami proses sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi Pak. Ya, sepakat Pak dengan Bapak. Ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak ya, Pak Kamal. Nah, Pak Kamal, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita, menjadi kebaikan dan keberkahan bagi kita semua. Terima kasih Pak Kamal atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Riki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kusmana. Bagaimana kabarnya dengan Pak Riki? Alhamdulillah Pak, hari ini lumayan baik. Alhamdulillah, syukurlah. Bagaimana Pak kabar Bapak? Alhamdulillah baik juga Pak. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bapak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini, ya Pak. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya Pak ya. Ya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee bersepakat yang merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa ya Pak, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Baik. Di antaranya kemitraan, ya, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Riki adalah kompetisi apa yang Bapak kembangkan pada coaching kali ini Pak? Saya ingin present Pak, kehadiran penuh ketika mengadakan coaching, terus kemudian memberikan juga pertanyaan yang berbobot, dan tidak lupa juga saya ingin sebagai pendengar yang aktif. Seperti itu Pak, potensi yang ingin saya kembangkan. Bagus Pak Riki. Nah, yang pertanyaan yang kedua Pak Riki, kompetisi mana yang ingin akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Pak? Yang pertama tentunya memberikan pertanyaan yang berbobot Pak, dan kemudian saya juga ingin sebagai pendengar yang aktif dalam kegiatan coaching ini. Itu hal spesifik yang ingin saya lakukan Pak di kegiatan Bagus coaching. Pak Riki. Nah, bagus. Kemudian terakhir ya Pak Riki ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Riki dalam proses coaching kali ini Pak? Saya di sini ingin coaching bisa menemukan solusinya secara tersendiri Pak, tapi dibantu dengan saya sebagai coach dalam hal ini, dalam menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Seperti itu Pak yang ingin saya lakukan. Luar biasa Pak Riki. Demikian dulu ya Pak Riki, pra observasinya kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachee. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Riki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kamal. Bagaimana kabarnya Pak Riki? Saya alhamdulillah Pak sehat hari ini. Bagaimana dengan kabar Bapak sendiri? Alhamdulillah baik Pak. Ya, kemarin kata Bapak ada sesuatu hal yang ingin disampaikan. Silahkan boleh diceritakan Pak. Pak Kamal ada apa nih? Ya betul Pak, kemarin saya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Riki Pak. Oke, tempat ini lumayan nyaman ya Pak ya. Kita bisa ngobrol di sini biar suasananya lebih rileks, santai lagi. Bisa di sini Pak? Oke, alhamdulillah baik sekali Pak. Ya. Oke, silakan Pak. Seperti apa? Jadi seperti ini ya Pak. Saya mempunyai permasalahan yang terjadi di kelas saya Pak. Kebetulan saya mengajar di kelas 10 Pak. Akhir-akhir ini saya melihat mereka kurang antusias mengikuti pembelajaran saya Pak.
Kemudian saya melihat dari tugas yang saya berikan yang mengumpulkan tepat waktu hanya 50%, Pak. Jadi motivasi siswa saya dalam belajar itu sangat menurun. Itu permasalahan yang saya hadapi di kelas saya, Pak. Ya. Kalau membaca atau mendengarkan dari yang Bapak sampaikan, berarti ini dilihat dari motivasi belajar siswa ya Pak ya? Iya, ya, seperti itu Pak. Nah, di sini sebenarnya apa sih yang ingin Bapak kembangkan dalam hal ini? Seperti apa Pak? Begini Pak, kebetulan saya bertemu dengan Bapak sekali Pak. Ya, saya berharap bisa mendapatkan solusi yang saya hadapi di kelas mengenai motivasi belajar siswa saya yang semakin menurun Pak. Ya, menurut Bapak nih, target yang seberapa penting seperti apa biar anak ini memiliki motivasi yang tinggi di pembelajaran Bapak, pelajaran? Menurut saya dalam kegiatan pembelajaran itu misalnya kita menginginkan tujuan pembelajaran yang tercapai. Salah satu hal yang mendukungnya itu adalah motivasi belajar itu sendiri Pak. Tentu tepat sekali Pak. Motivasi itu adalah salah satu hal untuk mendukung keberhasilan anak-anak dalam proses belajar mengajar. Nah, menurut pandangan Bapak, menurut pandangan Pak Kamal, hal apa saja yang membuat motivasi ya belajar anak Bapak itu rendah dalam kegiatan pembelajarannya Pak? Apa yang memotivasi Bapak? Ya baik, kalau saya ingat kembali hal yang menyebabkan motivasi belajar siswa saya rendah, mungkin ketika pembelajaran saya terlalu mendominasi untuk berbicara Pak, sehingga mereka merasa bosan dan saya tidak memberikan kesempatan untuk berpendapat, untuk aktif pada saat pembelajaran di kelas. Oh, metode pembelajaran Pak. Ya. Nah, sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh anak-anak Bapak di sini? Sepertinya murid akan senang Pak jika pembelajarannya itu asli, tidak monoton atau membosankan seperti itu. Nah, saya sangat sependapat dalam hal ini dengan Bapak. Lalu, mengenai tugas yang diberikan Pak, apa yang membuat tugas tersebut tidak dikumpulkan tepat waktu saat pengumpulan tugasnya? Kemungkinan karena saya terlalu banyak memberikan tugas, jadi murid membutuhkan waktu lebih lama, kemudian bisa menjawab pertanyaan dari saya seperti itu. Oh, seperti itu Pak ya. Ya, menurut Bapak kira-kira atau apa hal yang menjadi kekuatan Bapak nih? Kekuatan Bapak dalam hal ini apa? Kalau menurut saya mempunyai salah satu kekuatan pada diri saya. Saya sebagai guru hanya mengajar, mentransfer ilmu saja kepada mereka, namun juga menuntun dan mendidik murid saya selama kegiatan pembelajaran Pak. Ya, dari apa yang sudah Bapak paparkan, sebenarnya Bapak jelas sekali ya memiliki hal-hal yang bisa Bapak kembangkan tentunya. Namun tentunya ada hambatan atau gangguan apa yang dapat menghalangi Bapak dalam meraih tujuan yang sudah Bapak jelaskan tadi. Kalau untuk hambatan Pak Riki ya, mungkin dari faktor siswa kita melihat kondisi anak di kelas, antara kelas yang masuk pagi dan setelah jam istirahat tentu memerlukan treatment yang berbeda Pak. Karena kalau setelah istirahat biasanya perut kenyang Pak, setelah jajan gitu Pak, atau setelah pelajaran olahraga merasa sangat lelah Pak. Perbedaan karakter dan gaya belajar siswa pun menjadi salah satu hambatan yang saya temui gitu Pak. Beda siswa, beda kelas, pasti tantangannya yang berbeda-beda seperti itu Pak. Ya, betul sekali Pak, karena karakter anak itu juga harus kita kenal ya, kita sebagai seorang guru di sini. Nah, rencana Bapak dalam pencapaian tujuan Bapak ini dalam hal meningkatkan motivasi belajar itu seperti apa? Kalau melihat permasalahan yang terkait dengan motivasi belajar siswa yang rendah, mungkin saya harus menarik minat siswa dengan berbagai hal, misalnya merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti media sosial ya, diantaranya ada YouTube, TikTok,
Instagram, dan poster. Oke. Seperti itu Pak. Iya. Nah, bagaimana di sini Bapak akan mengimplementasikannya di lapangan nanti? Oh baik Pak. Di awal pembelajaran saya akan menerapkan mindfulness yang dipelajari pada pendidikan CGP Pak. Oh iya, iya. Di sela pembelajaran akan saya selingi ice breaking untuk mengembalikan konsentrasi siswa Pak. Selain itu menjelaskan juga mengenai manfaat mempelajari materi dan mengkaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian saya juga tidak memberikan soal terlalu banyak dan menjelaskan dengan lebih jelas mengenai perintah, juga memberikan tugas yang dikaitkan dengan bakat dan minat murid saya. Istilahnya saya akan melakukan atau melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu Pak. Oke, bagus sekali Pak. Adakah hal yang harus disiapkan saat ini Pak? Menurut saya yang harus dipersiapkan adalah media pembelajaran yang bervariatif, yang sesuai dengan gaya belajar siswa, kemudian kebutuhan siswa dan motivasi siswa itu sendiri gitu Pak. Jadi di sini pilih pembelajaran ada yang disesuaikan dengan gaya belajar seperti kinestetik, kemudian audio dan visual seperti itu Pak. Oke. Nah, bagus sekali Pak. Saya sangat setuju dengan yang dibawa Bapak. Itu memang merupakan sebuah strategi ya, mohon maaf, strategi juga untuk memotivasi anak dalam hal ini, sehingga motivasi anak meningkat. Nah, kapan nih Bapak akan merealisasikannya? Kapan? Sepertinya saya akan melakukan rencana ini dalam waktu dekat Pak. Saya akan segera melihat materi di rak dan mempersiapkan materi pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa dan gaya belajar siswa itu sendiri Pak. Berarti Bapak akan bergerak cepat ya dalam hal ini. Oke. Ya, Pak. Nah, kegiatan sudah Bapak susun. Nah, tentunya perlu dukungan juga Pak. Dukungan siapa saja yang akan bisa mendukung Bapak untuk melaksanakan kegiatan ini? Pihak-pihak mana saja Pak? Baik, seperti yang kita ketahui, guru mata pelajaran saya di sini banyak ya Pak ya. Jadi saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat saya. Saya akan menyampaikan rencana yang saya akan lakukan, kemudian serta media pembelajaran yang digunakan sehingga rekan sejawat dapat ikut memantau bagaimana saya melaksanakan rencana ini Pak. Ya. Selain itu saya juga akan merencanakan ini kepada pimpinan saya yaitu kepala sekolah Pak. Oh ya, jelas sekali Pak. Baik Pak. Kemudian apa yang menjadi komitmen Bapak dalam menjalankan kegiatan ini Pak? Komitmen Bapak? Tentu saja di sini saya berkomitmen untuk melakukan kesepakatan pembelajaran yang lebih menarik itu Pak, agar siswa dapat aktif dan termotivasi dalam pembelajaran. Kemudian tidak hanya menggunakan satu sumber belajar dari teks saja, tetapi saya akan mengadopsi sumber belajar dari sumber-sumber yang lainnya supaya lebih menarik. Betul. Nah, alhamdulillah Pak, sudah tergambar juga ya bagaimana Bapak nanti akan menciptakan perubahan pembelajaran yang bervariatif ya. Nah, saya nanti tunggu kabarnya Pak. Apakah rencana Bapak ini dapat terrealisasikan nantinya? Saya nanti tunggu kabar secepatnya dari Pak Kamaludin. Ya Pak, terima kasih. Bapak sudah meluangkan waktunya mendengarkan keluh kesah saya, menerima curhat saya, dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat bagi perubahan di kelas saya ini seperti itu. Ya, sama-sama Pak. Nanti kalau ada waktu lagi kita bisa bercerita kembali Pak. Ya, semoga dengan obrolan ini kita bisa mendapatkan berbagi pengalaman ya, berbagi ilmu Pak dalam hal ini. Saya nanti tunggu kabar secepatnya apakah sudah terrealisasi atau belum. Sekian Pak, begitu saja Pak ya. Sekian,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Riki. Sama-sama Pak Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Riki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Kusmana. Coach, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Kamal gitu. Betul Pak. Nah, sebelum penutupan ya Pak Riki, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Riki lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, di coaching ini saya bersama Pak Kamaludin, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Pak. Sebagaimana yang saya tanyakan tadi, sesuai dengan tujuan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Sehingga alur tirta ini bisa kita lakukan, dan itu bisa menggali coachingnya juga Pak dalam kegiatan yang tadi saya laksanakan dengan Pak Oke Coach, menurut saya sebagai observer yang berlebih tadi proses coaching tadi Pak Riki sama Pak Kamal dan Coach sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur kita ya Pak Riki. Ya, betul Pak. Sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Kamal sehingga Pak Kamal pun bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak Riki Ya. sebelum kita tutup, yaitu kompetisi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan oleh Pak Riki dan Pak Kamal. Terima kasih Pak. Kompetensi yang ingin saya lakukan kembangkan lagi yaitu lebih memahami lagi bagaimana proses kegiatan coaching ini berjalan dengan baik Pak. Seperti itu yang ingin saya kembangkan, yang ingin saya lakukan ke depannya. Nah itu Pak Riki sangat bagus sekali. Nah semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak Riki ya. Ya, siapa? Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Saya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kusmana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Kamal. Bagaimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik Pak Kamal. Dan Pak Kamal bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali Pak Kusmana. Sebelum kita melakukan coaching hari ini, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching hari ini Pak? Ya, baik Pak Kamal, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh Pak, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Gitu ya. Iya. Sebagai pertanyaan kedua Pak, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan pertama yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir ya Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak pada proses coaching kali ini? Saya ingin coaching
saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Pak, saya sangat sepakat. Pra observasi kali ini silahkan Bapak melakukan coaching terhadap coaching ya Pak ya. Ya, siap. Terima kasih Pak Kamal atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kusmana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Riki. Bagaimana kabarnya Pak Kusmana? Alhamdulillah baik, sehat Pak Riki. Bagaimana dengan kabar Bapak Riki? Alhamdulillah lumayan sedikit baik Pak untuk hari ini. Kemarin katanya Pak Riki ada yang mau disampaikan atau diceritakan ke saya, seperti itu Pak? Ya betul Pak, ada suatu hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Oh seperti itu. Boleh kita mencari tempat yang lebih nyaman Pak, yang lebih rileks, nyantai. Nah, mungkin bisa di ruang piket atau di ruang yang tempat terbuka, angin asli. Ya, di sini juga kayaknya lumayan enak Pak. Oke, siap Pak Riki, siap. Lanjutkan Pak Riki. Ya. Ada yang ingin saya sampaikan Pak Kusmana ya. Jadi seperti ini Pak. Saya mempunyai permasalahan yang terjadi di kelas saya. Kebetulan saya mengajar di kelas 9 kan. Akhir-akhir ini saya melihat anak-anak saya ini kurang begitu antusias Pak mengikuti pembelajaran saya. Nah, saya juga melihat dari tugas yang saya berikan hanya segelintir anak-anak saja Pak yang mengumpulkan. Oh, iya. Tidak sampai 50% mereka yang bisa menyelesaikan tugas saya. Jadi motivasi dalam belajar mereka itu menurun Pak. Itu yang jadi permasalahan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Kalau dilihat itu saya kayaknya dari motivasi belajar anak-anak ya Pak Riki ya? Ya betul Pak, dari motivasi mereka. Sebenarnya apa yang ingin Pak Riki kembangkan? Ya, beruntungnya saya ketemu dengan Bapak. Saya berharap nih bisa mendapatkan solusi akan apa yang menjadi permasalahan saya terkait dengan motivasi belajar anak-anak yang menurun ini Pak. Menurut Pak Riki, seberapa penting target agar anak memiliki motivasi yang tinggi Pak? Nah, kalau menurut saya nih dalam kegiatan pembelajaran itu Pak, kalau misalnya kita menginginkan tujuan pembelajarannya tercapai, salah satu hal yang pastinya mendukung adalah motivasi belajar mereka Pak. Oh iya betul Pak Riki. Motivasi itu menjadi salah satu hal untuk mendukung keberhasilan anak dalam pembelajaran. Betul Pak. Menurut pandangan Pak Riki, apa saja yang mempakati motivasi murid Bapak rendah dalam pembelajaran ketika dalam kegiatan pembelajaran? Ya, kalau saya ingat-ingat kembali ya Pak ya, hal yang menyebabkan motivasi rendah ini karena dalam kegiatan pembelajaran saya terlalu mendominasi Pak, atau dalam arti kata ya metodenya metode ceramah Pak. Jadi anak-anak merasa bosan pastinya dengan apa yang saya sampaikan ketika pembelajaran di kelas, seperti itu Pak. Oh begitu ya Pak Riki ya. Kira-kira apa yang diinginkan oleh murid-murid Bapak? Pastinya yang diinginkan oleh mereka pembelajaran yang asik, tidak monoton ataupun membosankan Pak. Itu seperti itu. Wah, pendapat dengan Bapak terkait hal ini Pak. Saya sependapat dengan Bapak. Lalu mengenai tugas yang diberikan, apa yang membuat murid Bapak tidak tepat waktu pada saat dengan pengumpulan tugas? Ya, karena tugas yang diberikan berbahasa Inggris ya Pak ya. Jadi semua murid di sini membutuhkan waktu yang lebih lagi untuk menerjemahkan misalkan ataupun translate juga dari Indonesia Inggris atau Inggris Indonesia, sehingga mereka membutuhkan waktu untuk menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris itu Pak. Jadi membutuhkan waktu yang lebih seperti itu. Nah, itu betul Pak Riki. Nah, menurut Bapak nih, kira-kira kekuatan apa yang ada dalam diri Pak Riki? Ya, kalau kekuatan yang ada di saya sebagai guru ya tugas utama kan mengajar ya Pak ya, mentransfer ilmu saya juga kepada mereka. Namun kita juga harus bisa menuntun dan mendidik anak-anak selama proses pembelajaran Pak. Itu kekuatan yang saya ada dalam diri saya. Iya, dari sana sudah jelas ya Pak Riki memiliki hal yang dapat Bapak kembangkan. Namun adakah hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Pak Riki dalam meraih tujuan yang disepakati tadi Pak? Kalau untuk hambatan ini dari faktor siswanya Pak.
kita melihat kondisi anak di kelas, antara kelas yang masuk pagi dan setelah jam istirahat tentunya memerlukan treatment yang berbeda Pak. Karena kalau jam setelah istirahat biasanya anak-anak perut kenyang, setelah jajan atau setelah pelajaran olahraga biasanya mereka merasa lelah dan merasa bosan untuk belajar lagi Pak. Nah, perbedaan karakter dan gaya belajar siswa pun menjadi salah satu hambatan yang bisa saja ditemui Pak. Berbeda dan memang tantangannya pasti berbeda-beda Pak di kelas saya, seperti itu. Iya betul sekali Pak Riki. Karakter anak itu harus kita kenal saat kita sebagai guru. Nah, rencana Pak Riki dalam pencapaian tujuan Bapak untuk meningkatkan motivasi belajar siswa itu apa saja Pak Riki? Kalau melihat dalam hal permasalahan Pak terkait dengan motivasi belajar siswa yang rendah, mungkin saya harus menarik siswa ini dalam berbagai kegiatan hal. Misalkan saya merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan beberapa sumber belajar Pak biar mereka lebih tertarik, seperti video bisa diambil dari YouTube, dari TikTok, dari Instagram, atau poster-poster mungkin yang nanti saya akan persiapkan di pembelajaran saya. Nah, bagus Pak Riki. Bagaimana Bapak akan mengimplementasikannya Pak? Di awal pembelajaran saya akan menerapkan mindfulness Pak, sesuai yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Nah, di sela pembelajaran juga saya akan menyelinginya dengan kegiatan ice breaking supaya bisa menambah konsentrasi anak-anak untuk belajar. Selain itu juga menjelaskan juga mengenai manfaat mempelajari materi tersebut dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian saya juga tidak akan memberikan soal yang terlalu banyak Pak, dan menjelaskan dengan lebih jelas mengenai perintah tugas yang diberikan, dan tugasnya pun akan diselesaikan dengan bakat dan minat murid. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Itu Pak Bos. Adakah hal yang harus disiapkan saat itu Pak Riki? Saya juga harus mempersiapkan media yang bervariatif sesuai dengan gaya belajar siswa. Untuk siswa yang audio, visual, ataupun kinestetik seperti itu. Luar biasa Pak Riki. Itu bagian dari strategi juga ya agar motivasi belajar anak meningkat. Kira-kira ini kapan ya Bapak akan merealisasikannya Pak? Akan saya laksanakan secepatnya Pak, dalam waktu dekat. Saya akan segera melihat materi-materi dan saya akan mempersiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan pelajaran saya. Wah, luar biasa. Berarti Pak Riki akan gerak cepat kali ini ya. Ya. Nah, kegiatan tersepakati, siapa yang dapat membantu Bapak untuk mendukung Bapak melaksanakan kegiatan tersebut Pak? Nah, di sekolah saya banyak sekali Pak guru mapel bahasa Inggris. Saya juga bisa melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan saya. Terus kemudian saya juga tentunya tidak melupakan pemangku kebijakan. Dalam hal ini saya akan meminta izin terlebih dahulu dengan Bapak Kepala Sekolah. Seperti Pak. Oh iya, baik Pak Riki. Kemudian kira-kira apa komitmen Bapak dalam menjalankan kegiatan ini Pak? Tentu saja saya harus memiliki komitmen untuk menyepakati pembelajaran yang lebih menarik agar siswa di sini lebih aktif dan termotivasi lagi dalam pembelajaran. Kemudian tidak hanya menggunakan satu sumber dari teks saja Pak, tapi saya juga akan mengadopsi sumber belajar dari berbagai sumber belajar yang lainnya. Oh, bagus Pak Riki. Oke, alhamdulillah Pak Riki sudah ada gambaran nih ya, yang untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu Pak Riki ya kabarnya setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi yang warna. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupin sampai di sini dulu ya Pak Riki ya. Semoga Pak Riki rencana-rencananya saya tunggu mentoringnya Pak, berkolaborasi dengan teman-temannya bisa berjalan dengan baik ya Pak Riki ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih, di sini Bapak juga sudah meluangkan waktunya untuk saya mendengarkan keluh kesah saya, permasalahan saya, keresahan saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan Pak di sekolah saya. Sama-sama Pak Riki. Mungkin lain kali kalau ada ingin diceritakan lagi Pak ya, langsung bisa hubungi saya ya Pak ya. Semoga kita bisa ngobrol kembali seperti ini di lain kesempatan. Oke Pak Riki, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan sesuai. Terima kasih banyak Pak, dan Bapak tambah termotivasi dan semangat lagi tentunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bos. Ya, sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Coach Krisnana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach, tadi sudah melakukan coaching dengan Bapak Riki ya. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang observasi tadi Pak ya. Ya, siap. Yang pertama, apa saja yang Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak? Iya, terima kasih Pak Amal. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menciptakan permasalahan dan menemukan solusinya. Oh, baik ya Pak, solusinya berarti sudah ditemukan. Menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching yang tadi Bapak lakukan dan coach sudah berjalan dengan baik ya Pak ya, dan juga proses alurnya sesuai dengan alur kita, di mana Pak Kusmana berusaha menggali dan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Riki ya, sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan, dan coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir kepada Pak Kusmana sebelum kita tutup, yaitu saya akan menanyakan tentang kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching, sehingga coaching itu bisa dilakukan secara baik gitu Pak. Ya, baik Pak Amal. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Pak Amal. Nah itu Pak, semoga ya kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih lagi baik ya Pak ya. Demikian proses observasi kita hari ini, semoga apa yang kita lakukan bermanfaat. Saya tutup ya dari coaching ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kamal. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih.